Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di kanal Inspiratif. Hari ini kita berpetualangan di pedalaman Kutai Timur, tepatnya di Desa Tepian Baru, kilometer 110, untuk melihat seorang petani sukses di daerah sini. Di sini ada penanaman semangka. Informasi yang kita dapat, semangkanya besar-besar, bahkan mencapai bobot 14 kilo. Apakah benar situasi tersebut atau informasi tersebut? Oleh karena itu kita langsung cek ke sana. Siapakah petaninya dan bagaimana cara kerjanya, berapa omsetnya yang didapatkan, berapa luasnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan tanya kembali ke beliau untuk lebih jelasnya. Oleh karena itu jangan lupa like dan subscribe channel kanal Inspiratif. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita bersama. Yuk ke TKP. Kita sudah dekat dengan gubuknya beliau. Kita panggil saja, kita permisi untuk mengulik bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Assalamualaikum, Pak Pri. Waalaikumsalam. Waduh, luar biasa. Kalau kita lihat dari senyum-senyumnya Sumringah ini, kelihatannya panen raya ya. Panen raya, mas, Panen harganya raya. larang mana? Wow, harganya larang karena perjuangannya luar biasa. Iya, alhamdulillah. Dengan Pak Pri ya. Nggih. Wah, sukses luar biasa. Pak Pri, kami datang ke sini pengen bertanya-tanya sama siap. Bapak, bagaimana sih kiat sukses untuk menjadi seorang petani semangka dan lain sebagainya. Kelihatannya untuk lebih asik ngobrolnya, kita ke di gazebo sana kelihatannya lebih adem ya. Oke, kita ke gazebo. Contoh yang sudah panen di daerah situ ada, Pak? Sudah panen sana, mas. Oh, di sana. Karena mulai dari sana itu. Siap. Wah, ini rupanya sobat inspiratif, di depan kita di situ ada semangka kuning. Tidak ada hanya belut aja warna kuning. Rupanya ada semangka kuning. Iya, mas. Oke, monggo. Wah, ini gazebo-nya enak, sejuk ya. Nah, oke. Jam berapa, mas, berangkatnya tadi? Dari Sangatta kita meluncur jam 10 dan alhamdulillah tiba dengan selamat di sini jam berapa ini? Setengah 2 ya. Alhamdulillah. Perjalanannya luar biasa, Pak Pri. Kalau jalan porosnya sih boleh dikatakan lancar saja, tapi pada saat masuk ke lokasi Bapak di sini meleleh. Itu loh, mas. Alhamdulillah Ya. kita satu hari satu malam dapat namanya aspal cor. Oh. Aspal godok gitu. Aspal godok. Ya, aspal godok Ya, itu gitu. belum mendidih terus langsung. Iya, langsung. Luar biasa. Apakah ini menjadi kendala juga pada Bapak untuk masalah aksesnya begini gimana? Itu loh, mas. Jadi sebenarnya untuk masyarakat sini itu banyaknya antusias untuk musim pandemi ini adalah salah satu untuk menanam tanamannya kayak gini ya, semangka, tomat. Siap. Cuman kita alhamdulillah itu sudah ada panen hampir 15 ton. 15 ton. 15 ton itu. Wow, 15 ton itu nolnya udah banyak. Yes, 000. Ini lahannya berapa hektar, Pak? Kurang lebihnya 2 hektar ini. 2 Mas hektar. Wahyu, ya. Siap. Terus mulai dari penanaman sampai sekarang buah ini berapa lama, Pak? Ini 3 bulan. 3 bulan sudah 3 panen. bulan alhamdulillah, mas. Karena cuaca mendukung, jadi alhamdulillah tumbuhnya subur walaupun ada sedikit kendala-kendala, tapi ya inilah ternyata di balik ada kendala ada berkahnya juga kan begitu ya. Ada berkahnya juga. Siap lah. 3 bulan sudah panen seperti ini. Ini kalau mungkin sobat inspiratif pengen tahu sih, pengen tahu dengan kurang lebih sekitar berapa hektar ini? 2 hektar. 2 hektar. Nah, 2 hektar itu kalau dibuat benih kayak semangka seperti ini, modal awalnya berapa sih, Pak? Kurang lebihnya 30-an lah, mas. 30 untuk
juta. 30 juta. Mulai dari pembuatan apa namanya? Bedeng, mulsa, mulsa, sama selang drip dan lain sebagainya, mungkin kayak gitu. Kurang lebih 30 juta ya. Kemudian ini sudah panen itu sudah 15 tahun, itu berapa hektar? Sebelum seperempat atau berapa ini? Ini sekitar 1 hektar kurang, Mas. Karena masih ya, itu tadi berapa? 4 bedeng. 4 bedeng. Jadi ini semuanya kan ada 16. Jadi ada 4 bedeng ini. Dan pola pemetiannya adalah itu bertahap, Mas. Bertahap, mungkin sehingga tidak panen semua iya, gitu ya. Mungkin kalau ini kita sekitar 30-an lah ini nanti untuk panen perdananya. 30 ton. Itu seperempat hektarnya apa? Enggak, semuanya hektar. Nanti itu totalnya panen perdana. Tapi ini adalah step by step, Mas. Jadi karena perkawinannya kan tidak 1 hari ini kita selesai. Dikawinkan juga. Kawinkan lah, bukan manusia aja. Itu dibawa ke KUA juga. Ada teknik anunya ya, apa perkawinannya. Saya kira apa ya, penyerbuan manual kah atau dengan alam gitu enggak ya? Kita terlalu lambat karena di sini ternyata sang kumbang menghisap madunya itu kurang. Makanya kita harus mengawinkan antara yang non biji sama yang berbiji. Setelah kawin silangnya, makanya kita pagi itu mulai jam 6 sudah mulailah kita ini akad nikah. Akad nikah sama itu. Itu ijab kabul. Ijab kabul ya. Oke. Itu pada saat keluar bunga gitu aja langsung dikawinkan atau jadi ada keluar bunga, terus dia tuh agak sudah kelihatan ada buahnya, baru di situ masih posisi mekar. Itu kita ngambil baru digesek-gesek, Mas. Ngawinkannya digesek-gesek gitu. Jadi merangsang ya. Oke. Maksudnya merangsang itu apa ya namanya itu? Jadi dibiarkan penyerbukan itu tadi ya. Sejak dikawinkan sampai besar-besar kayak semacam itu berapa lama itu? Kita dari usia tanam sampai itu 2 bulan. 2 bulan. Sampai 56 hari ya. Itu baru kita manen yang kawinan pertama. Jadi nanti kita seminggu lagi baru kita panen lagi begitu. Jadi bersab, Mas. Mungkin sebenarnya bisa kita ngambil 5 kalau kita lihat dari sikonnya ini. Kalau memang kita sudah memungkinkan panen, kita harus panen gitu, Mas. Saya kira penanamannya yang bertahap, rupanya ngawinkannya tadi ya harus ada waktu ya. Iya. Tanamnya saya kira hari ini tanam sekian, besok pindah lagi enggak ya. Ternyata pada saat ngawin. Iya. Makanya kita bisa kalau serentak, tapi kadang-kadang kita kurang tenaga nih, Mas. Susah karena juga penjualannya. Iya, penjualannya. Gitu ya. Oke, kurang lebih kalau panen semuanya ini dengan modal 30 juta tadi dapat berapa ton kira-kira, Pak? Ini paling sekitar 45 sampai 50. Tapi 40 sampai 45 lah, Mas. Ya, kita itu aja 40 ton ya. Iya, 40 ton. Itu 1 kilonya berapa? Murah aja Pak saat ini. Alhamdulillah 5.000. 5.000. 5.000 peng. Kali berapa jadi? Kali 6.000 kali 40 ton. Iya itu. Hitung aja. Kurang lebih sekitar 200 juta ya. Wow. Ini menjadi inspirasi buat sobat inspiratif. Tidak ada salahnya kita tekun. Katanya penyanyi Ghost Plus waktu itu kalau tidak salah, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanah mana. Berarti tanah Indonesia ini tanah yang subur, sobat inspiratif. Tidak salahnya mungkin kita bisa belajar dengan Pak Pri ya, untuk bisa menjadi pengusaha semangka. Semongko apa semangka? Semongko. Semongko luar biasa. Dengan modal kurang lebih sekitar 30 juta plus perawatan ya, tetek bengek mungkin habisnya 50 juta ya. Dengan harga 5.000 dan dapat kurang lebih sekitar 40 ton, bisa kembali hampir sampai 200 juta. Alhamdulillah. Mungkin belum dipotong karyawan, pupuk dan lain sebagainya kan, Pak ya. Ya, di masa pandemi ini untuk seorang petani kayak semacam Pak Pri kira-kira berpengaruh nggak sih terkait sama ini? Maksudnya
Kalau di daerah apa di pengusaha lain kayak semacam apa ya toko-toko sembako atau apa itu banyak yang kita wawancarai semacam ini dengan adanya corona turunnya drastis. Iya. Ya. Alhamdulillah Mas. Kalau ya saya sendiri juga ada sedikit usaha di luar, tapi dipegang sama ibu. Ya. Warung kecil-kecil namanya Rumah Makan Junjung. Junjung. Oh, di mana itu? Ada di 110 Jalan Poros, yaitu mungkin nanti boleh saya mampir. Nah, harus dong. Kita sudah kumpul kayak gini masa kita tidak mampir. Nanti kalau pas mau datang menunggu berbuka puasa barulah kita benar. Kalau sekarang nggak boleh. Nggak boleh dong kita hari gini. Waduh, sebenarnya saya mau merasakan ini, tapi puasa Sobat Inspiratif. Tahan dulu Mas. Ditahan dulu. Tahan Mungkin, dulu Mas. Mungkin Sobat Inspiratif pengen tahu aja bentuknya, ukurannya, kira-kira bobotnya berapa ya. Kalau untuk merasakan gimana manisnya, aduh, kayaknya Celegukan Mas ya. Oke, kita lihat. Wah, ini jenis. Nah, ini Mas, gini. Ayo, berat ini. Nah, ini jenis apa, Pak? Ada ini adalah yang non biji, Mas. Ini Amara. Amara. Tidak ada biji. Tidak ada tapi biji. ada isinya kan dalam, Pak, bukan kosong gitu. Ya isinya ya ada. Ada bijinya itu. Beda karo iki, Mas. Ini kok ada yang kuning ini? Iya, apakah Mas. semangka bule atau apa ini? Ya, ini nah. Jadi kelihatannya itu sangat menarik ya. Menarik dari Tapi warnanya. Dalamnya juga super, Mas. Oh, warnanya sama merah atau kuning sih? Luar dalam ini sama. Oh, kuning Kalau juga. ini biru dan hijau dan merah. Kalau ini kuning dan kuning. Ya. Gitu. Dari sini kita belajar untuk bisa mensyukuri kebesaran Tuhan. Sobat Inspiratif, siapa yang warnai ini? Ya, siapa yang warnai kuning ini? Apakah Pak Jujun atau siapa ini? Sing warnai sing ngecat Lombok. Oh, ngecat Lombok ya. Nggak tahu Lombok seperti apa ya. Wow, untuk satu biji ini mungkin sekitar 8 sampai 10 kilo. Iya, ini 8,5 lah, Mas. 8,5. Itu ada yang sampai 15 kilo, Mas. Waduh. Itu yang dia tinggal 15 kilo. Jadi alhamdulillahnya gitu, Mas. Ya kita ini dengan curah hujan yang begitu pas. Jadi pas masuk juga. Jadi ya alhamdulillah. Baru inilah kita yang super. Kalau dulu ya berhasil, tapi lebih berhasil saat ini, Mas. Untuk pemasarannya saat ini ke daerah mana aja, Pak? Ke Samarinda, Bro. Wow, ngambilnya dari sini. Wow, ya ngambil dari sini, Mas. Kalau ngambil dari sini harganya tetap 5.000. 5.000, Mas, kalau ngambilnya di kebun. Di kebun. Nanti kalau ngambilnya di luar itu mungkin tambah ongkos angkot Oke. gitu. Berarti ya mungkin kalau di pasaran sekitar 8 sampai 10.000 kali ya per kilo. Kalau orang pasaran. Benar-benar. Sebenarnya saya pengen ngerasain Sobat Inspiratif. Tapi dikarenakan ini bulan suci Ramadan ya, bulan puasa. Nanti untuk cari oleh-oleh. Untuk buka puasa nanti ya, Pak. Iya. Untuk itu, Pak, ini sudah ketemu kurang lebih 200 juta ya. Selama perawatan apa sih? Apakah ada penyemprotan atau dikasih pupuk apa gitu selama mulai dari tanam itu? Nah, ini Mas, makanya harus pemahaman. Kita kadang-kadang orang tuh bisa untuk menanamnya, tapi merawatnya yang mungkin susah. Karena di sini kalau sudah ditanam, kita ada perawatan, ada pakai pupuk kocor. Itu 4 hari sekali. Kita lihat kondisi, gitu. Harus kita ini pakai penyiraman. Terus lepas itu sudah agak panjang lagi kita namanya pupuk yang ditanam, bukan kocor lagi. Terus membuat manisnya kita harus pakai pupuk lagi, gitu. Jadi ya memang rumit, tapi kalau kita rasakan hemat. Oke. Ternyata perawatannya juga lumayan rumit ya. Tapi karena Pak Apri ini mungkin senior terkait sama ini penanaman semangka, saya kira bukan suatu halangan yang berarti ya. Oke. Belajar juga belajar Mas. juga. Mudah-mudahan ya bisa lagi yang lebih gimana gitu. Luar biasa. Ini Pak, kalau seperti ini, mungkin kendala pedagang-pedagang di luar sana kan, mungkin
masa berlakunya atau expirednya atau busuknya berapa lama kalau begini? Alhamdulillah Mas, aku selama berkecimpung di dunia semangka, ini 7 sampai 10 hari masih mampu. Makanya nanti Mas Wahyu mencoba membawa jari kita, bener enggak sih katanya junjung ini untuk kita ini sampai bertahan sampai sekian lamanya gitu. Baik. Jadi kenapa namanya Junjung? Ini beliaunya sangat akrab dengan masyarakat di sini, namanya Pak Junjung. Ya, sebenarnya namanya Pak Pri ya. Masa berlakunya atau expirednya kurang lebih sekitar 8 sampai 10 hari. Seandainya ini saya bawa nanti lebaran masih lama Pak ya. Ya 10 hari lagi masih layak untuk dikonsumsi. Apalagi mungkin kalau ditaruh di tempat yang mungkin dengan suhu ruangan yang enak, mungkin akan lebih awet. Gitu ya Pak. Ini pupuknya pupuk kandang atau pupuk apa Pak? Pupuk kandang ada, organik ada Mas. Jadi dasar itu harus kita ini pakai untuk menghilangi zat asam, kita harus pakai kapur, terus pupuk kandang, terus SP dan lain sebagainya tentunya. Jangan dibuka semuanya lah. Oh iya, rahasia perusahaan. Kalau memang tidak perlu dibuka jangan dibuka. Gitu ya. Nanti kita buka-bukaan di mana? Buka-bukaan di mana itu cocok aja deh. Buka bersama nanti. Buka bersama. Baik, luar biasa. Ini karyawannya berapa banyak Pak? Kalau sini berapa hektar? 2 hektar ya? 2 aja Mas. Tapi ini yang pokok. Kalau kita memang urgent ya kita kayak gini, kita panen, kita alhamdulillah itu 10 orang Mas. Yang bantu ngangkatin. Boleh nanti saya ikut bantu. Syukur alhamdulillah. Jadi biar sampai itu merasakan gimana sih rasanya. Iya, benar. Berlempar-lempar sama semangka tentunya kan. Dilempar-lempar ya. Ini harus bisa nangkep ini. Luar biasa. Ada jenis-jenis lain Pak selain ini apa tadi? Tanpa biji ya? Ada juga yang biji ya? Iya ada. Ada. Ini adalah berbiji Mas ini Mas. Oh, di dalam berbiji. Di dalam biji. Kalau ini inden tapi hanya seberapa aja, dan itu ada juga yang Inul Daratista tapi tidak bisa goyang Mas. Loh, ada namanya semangka Inul Daratista segala. Inul aja ada Inul pertambahan kan begitu. Ada semangka Inul itu bentuknya seperti apa itu nanti? Ya, kayak gini ya? Ini tapi agak lonjong Mas dia. Oh, agak panjang. Bukan bulat begini ya? Bulat. Itulah bedanya semangka laki sama perempuan mungkin ya. Karena kita hasilnya dengan kayak gini adalah hasil silang itu dari kawinan. Makanya Inul itu mungkin sebenarnya kalau Inul kan perempuan ya. Tapi kok bisa Inul? Seharusnya yang Inul kan harusnya yang non biji kan. Iya gitu. benar. Tapi mungkin lah itu dari sononya lah kita ya kan gitu. Nggak tahu siapa yang ngasih nama karena akte kelahirannya adalah iya, waktu kita tidak ngikuti lah gitu ya. Ada semangka Inul segala, ada yang tanpa biji. Kalau seandainya semuanya memang sebagai penikmat semangka kita juga lebih suka yang tanpa biji ya. Tanpa biji tidak harus nyesepin terus ngeluarin bijinya. Terus bagaimana nanti dengan perkembangbiakannya ke depan Pak? Kalau seandainya ini tanpa biji semua, gimana itu? Nggak bisa Mas. Jadi kita harus menanam yang non biji. Karena kalau kita hanya khusus non biji, saya rasa tidak jadi karena untuk mengawinkan itu kayak pakai apa kan? Nggak mungkin kita yang ngawin ini. Nah, Mbak Inul datang, Mbak Inul datang. Ini nggak tahu siapa yang beri nama. Ternyata inilah yang namanya semangka Inul. Tapi nggak bisa bergoyang karena bentuknya lonjong, ukurannya agak sedikit lebih kecil. Ukurannya kurang lebih sekitar 2-3 kilo ya. Ternyata kata Pak Pri untuk penanaman semangka itu harus juga yang biji, harus juga yang tanpa biji. Makanya disilangkan sehingga nanti jadilah non biji gitu ya. Kalau pengen yang kayak semacam ini semangka bule warna kuning ya, ya mungkin juga bisa dikawinkan ke sana jadi kuning. Tak kira dicat gitu Pak. Luar biasa. Cat dengan sendirinya. Baik. Ini sudah berapa lama Bapak berkecimpung di dunia persemongkoan ini? Sekitar 1 tahun Mas. 1 tahun. Karena kemarin itu kita juga
kepingin mendapatkan hasil dan kita bisa membuat peluang lapangan kerja, Mas. Ada yang punya keahlian di sini dan aku punya lahan, ya itulah disitulah kita ini ngobrol-ngobrol sambil minum kopi. Ternyata kita menemukan titik temu, yaitu ahli semongkonya. Ahli semongkonya ketemu, sampai punya modal, punya lahan, ada ahlinya, ketemu deh, jadilah seperti ini ya. Kalau boleh tahu nih, semangka ini musim-musiman nggak? Kalau setahun itu bisa berapa kali sih panen? Tadi kan 3 bulan. Jadi di sini bisa sebenarnya, Mas, dalam 1 tahun itu 3 kali. 3 kali. Cuman kadang-kadang terlalu cepatnya. Makanya kita lihat sikon cuaca mungkin kayak gitu, Mas. Karena si semongko ini harus benar-benar kuat di air. Terus di sini potensi air itu susah. Mungkin nanti, Mas, pemerintah yang ada, siapa tahu dia itu dengan obrolan ini mendengarkan, dan ini kita dibuat kelas pur-pur. Jadi daya masyarakatnya ini, kita ini mampu. Jadi kita ini dulunya itu 3 kali bisa 4 kali panen kayak gitu, Mas. Betul. Kendalanya adalah kalau semangka ini harus sering disirami lah. Nah, kalau menunggu, awas Pak, pecah. Waduh, kayak bobolan HP-nya bisa. Kendalanya masalah air, karena perlu penyiraman yang rutin, tidak boleh kekurangan air. Ya mungkin bisa terbentuk, mungkin instansi terkait masalah ini bisa memberikan solusi supaya petani-petani kayak semacam Pak Bri ini bisa berkembang dengan baik ya, untuk memenuhi kebutuhan persemongkoan di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Apalagi Bapak Jokowi mencanangkan bahwasanya ibu kota mau pindah nih ke Kaltim. Nah, nanti kemungkinan kebutuhan masalah semongko ini bisa lebih banyak dan kemungkinan akan diekspor ke ibu kota lah itu ya. Makanya di sini saya kepengen, Mas. Jadi salah satunya saya juga pengen mengangkat desa kita, walaupun seorang petani sepergai saya kan. Jadi kalau kita ini sudah kayak gini, terus masyarakat nanti sama ikut kita ini bersinergi bareng-bareng, saya yakin itu nanti akan dilirik dari instansi terkait itu tadi. Ternyata di sana akan lebih mempunyai potensi kayak gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita ini, alhamdulillah sama mau datang ke sini, mau di sini bisalah dia tergugah, paling tidak melirik lah walaupun tidak melihat ini. Iya. Perjalanannya luar biasa, mungkin juga menjadi ya sedikit sentuhan buat instansi terkait, minimal walaupun misalnya tidak usahlah di keramik jalannya ya, yang penting bisa dilalui gitu ya. Nah, kalau di keramik malah licin nanti. Sebenarnya, Mas, ini adalah jalan yang Saman lewati tadi. Itu adalah jalan tembus dari Kecamatan Bengalon ke Kecamatan Rantopulung. Jadi akses yang termudah dan yang terdekat di antara 2 kecamatan ini, kalau ini tanah yang ada, jalan yang ada ini, mungkin dari pemerintah akan dicanangkan, insya Allah malah lebih akrab dan mudah, Mas, gitu. Betul, untuk akses keluar masuk, kemudian gitu. Pemasaran, mobilisasi dan lain sebagainya. Saya bayangin aja, tadi saya jalan kaki dari luar sana kurang lebih sekitar 1 kilo ya. Itu jalan kaki aja ambles-ambles, kalau boleh dilihat kaki saya ini, aduh, petel-petel ya bahasanya. Bagaimana kalau suruh gendong ini satu ini? Kayaknya mobil juga tidak bisa masuk itu, Pak. Kayaknya lo ya. Ya itu, Mas, ini sudah kita ini sudah janjian sama orang. Tapi alhamdulillah rahmat pun datang. Seharusnya hari ini kita ini sudah mengeluarkan 2 truk. Saat ini belum bisa karena faktor jalan itu tadi. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar. Kalau bisa jangan hujan dulu sampai itu keluar gitu ya. Untuk saat ini. Nanti kalau sudah keluar hujan lah gitu. Banyak banget gitu ya. Baik, demikian perbincangan kita terkait sama apa semangka. Semangka ternyata ada beberapa jenis, ada semangka non biji, ada semangka inul, ada semangka warna kuning, luar dan dalamnya kuning.
Sebenarnya saya pengen merasakan yang Inul itu rasanya seperti apa? Apakah rasa semangka atau rasa Inul? Yang seperti ini rasanya seperti apa? Yang sana juga rasanya seperti apa? Namun demikian, karena kan ini bulan puasa ya Sobat Inspiratif, mau nggak mau agak menelan ludah sedikit ya. Ditahan dulu, sabar gitu ya. Omsetnya sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Pri. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Sobat Inspiratif yang punya lahan. Yang penting ulet ya, punya keahlian mau menanam apa, karena kan tanah di Sangatta atau Kutai Timur ini kalau mungkin diolah dan lain sebagainya bisa subur. Cuman tadi sedikit kendala-kendalanya, yaitu harus kita tahu musimnya penghujan atau seperti apa, kemudian karakteristik dari tanaman ini perlu banyak air atau seperti apa sehingga dapat menghasilkan semongko yang super-super semacam ini. Saya nggak sanggup kalau suruh ngangkat keluar sana ini. Kalau bisa dititip ke nanti Mas, pengiriman. CNN ya. Oke. Baik, demikian terima kasih Pak Pri untuk ilmunya. Sama-sama. Mudah-mudahan menjadi informasi sekaligus juga pembelajaran buat Sobat Inspiratif untuk lebih berkreasi lagi, memanfaatkan keahlian yang ada, kemudian peluang-peluang apa yang ada sekitar kita untuk bercocok tanam boleh, melakukan kegiatan positif yang lain juga boleh. Luar biasa, modal kurang lebih 30 juta plus kurang lebih 50. Kalau pas cuaca cocok, kemudian ini hasilnya super bisa mencapai 40 ton. Kalau saya kali-kali di atas kertas kurang lebih 200 juta lah. Wow, luar biasa. Kalau setahun katanya 3 kali, 200 kali 3. Nggak usah dihitung lah. Kalkulator saya jadi rusak. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Kanal Inspiratif. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.